Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu kembali dalam halaqah hatur yang kedua, pertemuan untuk membahas cara cepat membaca dan menerjemah kitab Gundul Metode Al-Ankabut yang ditulis oleh Ustadz Abu Syifa LC, Randi Fidayanto LC, MPI. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang muqaddimah, ya, sebagaimana para ulama hadis ketika mempelajari sebuah buku maka dipelajari atrof dulu. Yang pertama adalah muqaddimah atau bab 1, ya, kemudian akhir, yaitu penutup. Nah, pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas atrof atau ujung-ujung dari setiap bab, sehingga nanti kita akan mendapatkan gambaran global isi buku ini dan bagaimana tahapan demi tahapan penulis buku ini menuntun kita agar kita bisa membaca kitab Gundul ya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu nahwu dan ilmu shorof yang penting-penting, karena ini adalah level pertama. Nanti di level kedua yaitu kita membahas kitab Mukhtarat, ya, yang ditulis oleh Syekhuna Anur-Rafiq Gufron. Kemudian level atasnya lagi baru kita ke kitab inti aslinya yaitu Mulakhas Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyah. Insya Allah kita selama 30 menit ke depan kita akan membahas kitab ini. Kita mulai dari bab per babnya. Sebentar. Nah, pendahuluan ini sudah kita bahas, ya. Kemudian di sini ada diagram isim, ya, diagram isim. Di sini penulis itu menjelaskan tentang al-isim. Ya, isim nanti kita akan belajar setelah sekitar di pelajaran 1, yaitu tentang kata dalam bahasa Arab itu hanya ada 3. Jadi kalau kita membaca teks bahasa Arab, pasti bisa dikelompokkan ke dalam 3 jenis kata. Ya, atau dalam bahasa Arab kita disebut dengan kalimah. Ya, kata dalam bahasa Arab disebut kalimatun. Kemudian kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya disebut al-jumlah. Ya, al-jumlatul mufidah, al-jumlah. Atau al-kalam. Nah, kita sekarang membahas kata dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arabnya adalah kalimah. Nah, kalimatun itu hanya ada 3, yaitu al-ismu, al-fi'lu, dan al-harfu. Nah, dalam istilah pondok biasanya kita mengenal bukan al-ismu, ya, tapi isim, fi'il, dan harf. Ya, isim, fi'il, dan harf. Nah, penulis itu menggambarkan di sini 2 diagram yang mungkin kita bisa tahu gambarannya, ya. Kalau harf tidak ditulis di sini, tapi kalau isim ini dituliskan al-ismu atau isim, ya, nanti kita bisa kelompokkan berdasarkan sebenarnya lebih dari ini, ya, lebih dari 1, 2, 3, lebih dari 6. Ya, tapi di sini dituliskan hanya yang inti-inti saja yang kira-kira membuat kita bisa cepat membaca teks Gundul dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah bunyanihi, ya, dari bangunan akhirnya. Ya, jadi bisa kita kelompokkan menjadi beberapa jenis. Nanti kalau sebutkan isim ini berdasarkan bunyanihi, maka kita lihat apakah dia termasuk isim maksur, isim mangkus, isim mamdud, atau isim sahih. Jadi ada 4 pembagiannya. Berdasarkan bangunan akhirnya dibagi menjadi maksur, mangkus, mamdud, dan as-sahih. Ya, detailnya kayak apa nanti. Yang jelas kita tahu gambaran bunyanihi adalah bangunan akhirnya, huruf di akhirnya.
apakah di huruf akhirnya itu adalah alif maksurah, apakah bangunan akhirnya adalah hamzah, ya, apakah bangunnya bukan alif maksurah, bukan hamzah, dan bukan ya. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya. Kemudian isim bisa juga kita golongkan berdasarkan nau'uhu, jenisnya. Ya, hanya ada dua, yaitu mudzakkar, muannas. Jadi kalau ada isim kita kelompokkan berdasarkan jenis, ya pasti bisa dikelompokkan ini mudzakkar atau muannas. Kemudian ada duhu bilangan. Maka ini bisa kita kelompokkan menjadi 3 globalnya, ya. Mufrad yaitu 1 bilangan, bilangannya 1, musanna itu 2, kemudian jamak itu banyak, ya, lebih dari 2 atau 3 ke atas. Jamak sendiri itu akan dibagi 3, yaitu mudzakkar salim dan muannas salim dan jamak taksir. Ya, jamak taksir ini jamak yang tidak memiliki pola tertentu, yang nggak bisa dibikin dari mufradnya. Nah, detailnya kayak apa nanti. Yang jelas kita tahu istilah bahwa jamak itu dibagi 3, mudzakkar salim, muannas salim, dan taksir. Itu dulu. Kemudian isim bisa juga dikelompokkan berdasarkan ta'yinihi, ya, kejelasannya, yaitu ma'rifah yang tandanya yang simpelnya adalah alif lam, ya, atau nakirah yaitu belum jelas, bendanya belum jelas, ya, yang tandanya biasanya tanwin, tapi detailnya nanti. Kemudian berdasarkan taghirihi atau perubahan, ada yang mabni, ya, artinya harokat akhir bisa berubah fathah, kasroh, dhamma atau sukun, ya. Itu namanya mu'rab, afan. Kalau mabni tidak bisa berubah. Ya, mabni tidak berubah, kalau mu'rab itu berubah. Ya, kadang fathah, kadang kasroh, kadang dhamma, kadang sukun. Ya, ini fokus pada harokat akhir dari suatu kata. Ada mabni atau tetap, kalau mu'rab berarti berubah. Kemudian berdasarkan tarkibi ada istilah namanya mustaq, ya, ada namanya jamid. Nah, nanti akan kita pelajari pada pembahasan isim. Ya. Kemudian ada juga diagram fiil. Ya. Di diagram fiil ini juga bisa kita kelompokkan, ya, menjadi kalau isim tadi tidak ada jazm, ya, jazm itu sukun. Ya, jadi dalam isim yang mu'rab yang bisa berubah harokatnya hanya fathah, dhammah, dan kasroh. Kalau fiil, ya, bisa fathah, dhammah, dan sukun, ya, bukan kasroh, ya, tidak ada kasroh dalam fiil. Kemudian kita bisa kelompokkan menjadi bunyanihi, ya, ada sahih, ya, dan ada mu'tal. Ya, ada sahih dan ada mu'tal. Mu'tal ini ada huruf illah, huruf yang ada penyakitnya. Ya, huruf illah ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Kalau dalam fi'il itu ada huruf penyakit ini, ya, selain yang ada di depan atau huruf mudharaah, anita, nanti kita akan pelajari, ini gambaran kasarnya aja, jangan bingung. Maka dia akan termasuk sahih. Kalau ada, maka dia termasuk mu'tal namanya. Ya, mu'tal itu ada huruf yang berpenyakit, yaitu 3 tadi, alif, wawu, dan ya. Kemudian huruf mu'tal sendiri dibagi menjadi 4. Ada istilahnya mu'tal mithal, mu'tal ajwaf, mu'tal nakis, dan mu'tal lafif. Apa itu? Nah, nanti kita bahas. Ya, dan ini penting, ya, agar kita bisa mengetahui tasrifnya nanti. Kemudian untuk sahih, ya, bisa dibagi menjadi 3, ya. Sebenarnya ada beberapa, tapi ini penulis mengkhususkan 3 saja, yaitu mahmuz, ya, mudha'af, dan salim. Kemudian kalau berdasarkan ma'mulu, ya, bahasa kita itu objek, adanya objek atau tidak, ya, maka bisa dibagi menjadi bisa dibagi terhadap lazim dan muta'addi. Nanti detailnya kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kalau objek ini adalah ini, ya, ada fa'ilihi yaitu pelakunya, ma'lum itu diketahui pelakunya,
bahasa kita itu kalimat positif ya, majhul itu tidak diketahui pelakunya ya. Misalkan Ahmad memukul meja misalkan. Maka pelakunya jelas Ahmad. Kalau meja dipukul. Nah, siapa yang memukul ini belum tentu, kita tidak tahu. Jadi itu namanya majhul ya, berdasarkan fa'il ini. Jadi kalau ma'muluhu nanti kita detailnya akan kita bahas, yaitu lazim dan muta'addi, yaitu butuh objek atau tidak, lazim, muta'addi. Muta'addi itu berarti membutuhkan objek. Kalau lazim tidak membutuhkan objek. Ya, bahasa Indonesia gitu. Misal saya duduk, ya, saya duduk. Apa namanya? Subjeknya saya, perbuatannya duduk, selesai, tidak butuh objek. Yaitu lazim. Kalau muta'addi, saya mendudukkan. Nah, siapa yang didudukkan ini? Itu namanya muta'addi. Ya, fiilnya yaitu antara duduk dan mendudukkan. Kemudian berdasarkan zamanu wuqu'ihi, yaitu waktu kejadiannya. Maka fiil itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu madhi, mudhari, dan amr. Ya, madhi adalah kata kerja yang telah terjadi, ya, mudhari. Madhi itu adalah yang telah lampau. Kemudian mudhari adalah kata kerja yang akan datang. Ya. Kalau amr yaitu kata kerja yang dilakukan setelah perintah diberikan. Amr itu perintah, ya. Madhi yang telah lampau, mudhari yang sedang atau akan. Al-amr itu adalah yang telah diperintahkan. Jadi barusan diperintahkan maka dilaksanakan. Kemudian berdasarkan tarkibi ada mujarrad dan mazid. Ya, ada mujarrad itu bentuk tunggal, kemudian mazid itu ada tambahan. Ya, nanti detailnya akan kita bahas. Kemudian berdasarkan taghyiri, ya, sama seperti isim, ada mu'rab, ya, fi'il madhi itu mu'rab. Ya, fi'il madhi adalah mabni, tidak ada perubahan di huruf akhirnya. Kalau fi'il mudhari maka dia ada yang mu'rab. Ya, ada sebagian nanti kita akan bahas insyaallah. Jadi mu'rab dan mabni. Kalau mabni dia tetap harokat akhirnya, kalau mu'rab harokat akhirnya dia berubah. Kemudian berdasarkan tasrifihi ada jamid dan ada mutasarrif. Ini adalah gambaran kasar tentang pembagian fiil. Jadi isim, kalau ketemu isim kita bisa kelompokin ya agar kita memahami kata tersebut. Apakah isim berdasarkan nawihi jenisnya itu ma'rifah atau apa, kemudian berdasarkan tahyirnya dan seterusnya, ada dihi dan seterusnya. Kalau ini kata fiil maka kita bisa kelompokkan agar kita memahami kata tersebut berdasarkan bunyanihi atau ma'mulihi ya, atau ma'muluhu ya, kalau tidak ada awal depannya dari bunyanuhu, ma'muluhu atau zaman wuqu'ihi ya, tarkibuhu dan seterusnya. Kelas itu adalah diagram isim dan fiil. Kemudian kita belajar atrofnya dulu, ujung-ujungnya, agar kita punya gambaran. Yang pertama, penulis mengatakan di sini, pada pelajaran 1, ya, tujuan pengajaran yaitu mengenal mengidentifikasikan kalimah atau al-kalimatu, jumlah mufidah, al-jumlatul mufidah itu kalam, al-kalamu, isim, al-isim, fi'il, al-fi'lu, dan huruf atau al-harfu. Itu pelajaran, di sini ada 6, yaitu al-kalimatu, kalimat, al-jumlatul mufidah itu jumlah mufidah, kemudian al-kalamu atau kalam, al-ismu atau isim, ya. Yang kelima adalah al-fi'lu, yaitu kemudian yang keenam ada al-harfu atau huruf. Jadi pada pelajaran 1 ini Ustadz Abu Syifa ya ingin menjelaskan kepada kita agar kita bisa mengidentifikasi kata dalam bahasa Arab, atau yang kita istilahkan tadi adalah kalimah. Kalau ada Al-Quran ya disodorkan kepada kita, kita bisa mendeteksi, oh kata ini adalah termasuk isim, oh kata ini termasuk fi'il, oh kata ini termasuk harf. Ya. Kemudian kita juga bisa mendeteksi, oh ini jumlah mufidah. Jumlah mufidah artinya kalimat sempurna. Ya. Oh ini bukan kalimat sempurna, ada syibhul jumlah, nanti ada penjelasannya yang mirip seperti kalimat tapi bukan kalimat sebenarnya, yaitu syibhul jumlah. Ya, ada jumlatul mufidah, ada syibhul jumlah.
Ada istilah kalimah, ya. Kalimah itu kata, ya. Kalau kalam itu berarti kalimat. Ini yang akan dijelaskan di pelajaran 1. Kemudian di pelajaran yang kedua, Ustaz Abu Syifa mengatakan tujuan pengajaran yaitu mengenal dan mengidentifikasi isim atau al-ismu dari jenisnya yaitu nau'uhu, yaitu maskulin laki-laki mudzakarun, dan feminim atau wanita yaitu muannatsun. Inti pelajaran ada 7. Yang pertama adalah nau'uhu, maskulin atau laki-laki yaitu mudzakarun, feminin atau wanita yaitu muannatsun. Kemudian yang keempat mudzakarun hakikiyun, ada mudzakarun majaziyun, ada muannatsun hakikiyun, dan ada muannatsun majaziyun. Nah, di pelajaran yang kedua ini Ustaz Abu Syifa ingin menjelaskan tadi setelah kita mengidentifikasi ini isim, ini fi'il, ini harf ya dalam satu kalimat. Kemudian kalau isim, maka isim berdasarkan jenisnya ini kita bisa kelompokkan seperti apa? Ya. Apakah ini isim muannas? Ya, apakah ini isim termasuk mudzakkar? Ya, ini yang dijelaskan di pelajaran kedua ini. Setelah kita bisa mengelompokkan, kita bisa tahu, oh, mudzakkar untuk laki-laki itu ada yang hakiki, yaitu untuk manusia dan hewan. Ya, jadi benar-benar mudzakkar yaitu laki-laki. Tapi ada yang majaziyun. Ya, ini benda kita tidak bisa mendeteksi apakah ini laki-laki atau perempuan, apakah ini betina atau jantan, tidak bisa. Ya, tapi benda ini kita sebut dengan perempuan gitu atau laki-laki. Misalkan nafidatun, jendela. Nah, kita apakah bisa kita ngomong oh jendela ini berarti perempuan? Tidak. Ya, tapi nafidatun adalah benda yang digolongkan sebagai apa? Muannas. Ya, benda yang digolongkan sebagai muannas. Begitu juga qalamun, ya, pena. Kita tidak bisa tahu ini apakah laki-laki atau perempuan, ya. Tapi dalam bahasa Arab, qalamun dimasukkan sebagai mudzakkar, ya, mudzakkar atau jenis laki-laki. Makanya kita namakan ini adalah mudzakkarun majaziyun. Ya, kalau hakiki berarti real, majaz berarti sebenarnya bukan laki-laki atau perempuan, jantan atau betina, ya, tapi kita golongkan sesuai laki-laki dan sesuai perempuan. Pada pelajaran ketiga, setelah kita mengetahui isim berdasarkan jenisnya, ya, kemudian kalau kita ketemu kata isim, kita ingin tahu lagi ya, apabila ini kita kelompokkan berdasarkan bilangan, dia termasuk berapa ini jumlahnya, ya, atau kita sebut ada dulu. Ya, Ustaz Abu Syifa mengatakan tujuan pengajaran yaitu mengenal dan mengidentifikasikan isim atau al-ismu dari jumlahnya ada duhu yaitu tunggal atau satu mufradun, ganda, dua musanna, dan jamak atau jam'un. Inti pelajaran ada 6 yaitu jumlahnya ada duhu, 2 tunggal atau mufradun, 3 ganda atau musanna, 4 jamak laki-laki beraturan atau jam'u mudzakkarin salimin atau jam'un mudzakkarun salimun. Kemudian yang kelima yaitu jamak wanita beraturan atau jam'un muannasun salimun. Yang keenam adalah jamak selain keduanya yaitu jam'un taksir. Ya, jam'un taksir. Nah, di pelajaran ketiga ini yaitu berdasarkan jumlah. Kalau dia jumlah bendanya atau jumlah yang ditunjuk itu adalah 1, maka kita namakan mufradun. Kalau dia jumlahnya 2, ya, maka kita namakan musanna. Kalau dia lebih dari 2 atau 3 ke atas, maka kita bisa namakan antara 3 ini. Ya, jam'un mudzakkar salim atau jam'un muannas salim atau jam'un taksir. Ya. Jadi di sini penulis ingin menjelaskan agar kita bisa mengelompokkan isim berdasarkan adatnya, bilangan. Kemudian yang pelajaran keempat, Ustaz Abu Syifa mengatakan tujuan pengajaran yaitu mengenal dan mengidentifikasi fi'il atau al-fi'lu dari waktu terjadinya perbuatan itu. Terbagi menjadi 3, yaitu al-fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari', ya, wa fi'lul amri. Itu pelajaran adalah ada 3 yaitu al-fi'lul amri, al-fi'lul mudhari', dan al-fi'lul madhi. Setelah kita bisa ngelompokin isim, yang tadi hanya 2 saja ya berdasarkan bilangan,
ya, kemudian berdasarkan mana tadi jenisnya, ya, ada jenisnya, kemudian berdasarkan bilangan, ya, kita langsung dijelaskan tentang pembagian fiil, ya, yang lain hanya dibahas sepintas. Nah, fiil di sini yang pertama bisa kita golongkan berdasarkan waktu terjadinya, ya, sebagaimana tabel diagram tadi, ya. Yang pertama adalah fi'lul madi, yaitu fi'il yang telah terjadi. Ya, jadi kata kerja yang dia sudah dilakukan. Kalau mudhari berarti yang sedang dilakukan sekarang atau akan dilakukan, itu namanya fi'lu mudhari. Kalau fi'il amr yaitu perintah, ya, sebagaimana perintah dalam bahasa Indonesia, yaitu dikerjakan setelah adanya perintah. Jadi di pelajaran 4 ini Ustaz Abu Syifa ingin agar kita bisa menguasai fi'il berdasarkan waktu terjadinya. Kemudian di pelajaran kelima, Ustaz Abu Syifa menjelaskan tujuan pengajaran, yaitu mengenal dan mengidentifikasi fi'il atau al-fi'lu dari susunan hurufnya. Ada yang asli atau original, yaitu mujarrodun, dan ada yang sudah turunan atau modifikasi atau mazidun, serta mengetahui bentuk asli dari bentuk-bentuk turunan atau modifikasi. Inti pelajaran adalah mujarrodun, kemudian ada turunan modifikasi yaitu mazidun, dan ada pola namanya waznun. Nah, setelah kita bisa mengelompokkan fiil, ya, berdasarkan berdasarkan waktu terjadinya, ya, maka kita dibawa oleh penulis agar kita bisa mengetahui apakah ini susunannya asli atau mujarrad atau susunannya sudah turunan, yaitu mazid. Nah, apa maksud mujarrad dan mazid? Mujarrad itu berarti kata ini adalah kata yang belum ditasrif bayangannya. Ya, misalkan ada fa'ala, fa'ala, fa'alu, ya, fa'ala. Nah, itu adalah mujarradnya. Jadi bahasa kita mungkin kalau misalkan duduk gitu, ya, duduk ada mendudukkan, ada diduduki, ada penduduk dan seterusnya. Nah, mujarrad adalah duduknya. Duduk itu mujarrad asli. Setelah ada tambahan mendudukkan, ada tambahan men dan kan, nah itu mazid. Atau penduduk sudah tambahan pen, itu mazid. Ya, itu sederhananya untuk tahu gambaran apa yang dimaksud mujarrad dan mazid. Kemudian ada istilah wazn, waznun, ya, pola. Jadi dalam bahasa Arab kita bisa merubah-rubah. Kita hafal cukup satu kata saja dalam bahasa Arab, ya, kemudian kita bisa merubah-rubah berdasarkan wazannya, dan akan tergambar pada kita beberapa makna yang tidak jauh dari mujarradnya. Nah, wazan ini sendiri itu harus mengikuti bahasa dari bahasa Arab yang asli, fusha. Jadi mungkin kita bisa mentasrif, ya, bisa mentasrif fa'ala, 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 fa'alu, dan seterusnya. Ada tasrif lugawi, ada tasrif istilahi istilahnya. Kemudian kita menemukan satu kata. Nah, satu kata ini belum tentu itu difahami oleh orang Arab, gitu, karena istilahnya memang berbeda. Jadi yang dinamakan waznun itu atau rumus ini adalah rumus global, tapi belum tentu kata itu dipakai dalam konteks bahasa Arab. Ya. Jadi ini perlu difahami tentang adanya rumus. Jadi tidak mesti harus dipakai semuanya. Ya, menurut tasrif kayak gini, kemudian kita gunakan, ternyata orang Arab nggak paham, nah, itu nggak bisa dipakai. Nah, nanti detailnya di level yang tinggi. Intinya kalau sekarang kita cukup ketahui bahwa fiil bisa dibagi menjadi mujarrad dan mazid. Paling tidak setelah ini, ya, kita bisa nanti membuka arti kamus, ya, arti kamus dalam kamus-kamus baik itu bahasa Arab ke bahasa Indonesia, ya, atau arti bahasa Arab ke bahasa Arab. Kemudian pelajaran yang ke-6. Di pelajaran ke-6, Ustaz Abu Syifa mengatakan tujuan pengajaran yaitu mengenal dan memahami perubahan kalimat dari kalimat fi'il madhi menjadi kalimat lain baik isim atau fi'il yang lain. Itu pelajaran yaitu at-tasriful istilahi, al-fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari', masdar, ismul fa'il, ismul maf'ul, ismul zaman, ismul makan, ismul ala. Ya.
Di pelajaran dalam ini kita mulai mempelajari tasrif. Ya, kita mentasrif suatu kata. Ya, yang disebut tasrif istilahi. Kalau tasrif istilahi itu menyamping, kalau lughawi itu menurun. Ya. Apa itu tasrif istilahi, apa itu tasrif lughawi itu nanti. Kemudian dalam tasrif istilahi sendiri ada istilah namanya fi'il madi, sudah kita bahas. Fi'il mudhari sudah kita bahas. Masdar adalah kata yang dibendakan. Ya, kata yang dibendakan. Detailnya nanti. Ismul fa'il adalah pelaku. Ya, pelakunya. Misalkan pukul, ya, kata dasarnya pukul dalam bahasa Indonesia. Kalau pukulan itu masdar, ya, kata yang dibendakan. Yang memukul itu isim fa'il. Yang dipukul, sesuatu yang dipukul atau orang yang dipukul itu namanya ismul maf'ul. Ismul zaman adalah kapan pemukulan itu dilaksanakan. Ismul makan, tempat di mana pemukulan terjadi. Ismul alah, yaitu alat yang digunakan untuk memukul. Nah, itu dalam konteks bahasa Indonesia. Nanti Arabnya insya Allah pada saatnya. Kemudian pelajaran ke-7, kita percepat. Ustaz Abu Syifa mengatakan tujuan pengajaran itu mengenal dan memahami perubahan kalimat dari kalimat fi'il menjadi kalimat fi'il yang lain sesuai dengan pelaku yang melakukan perbuatan atau ismud domair atau kata ganti. Nah, ini sebenarnya adalah tasrif lughawi, ya. Tasrif lughawi. Dari satu fi'il apabila pelakunya satu orang, dua orang, atau tiga orang atau lebih, kemudian pelakunya itu hadir, ya, pelakunya tidak hadir dan seterusnya macam-macam, itu kita namakan nanti tasrif lughawi. Seperti ini contohnya, ya. Huwa, huma, hum, dia laki-laki, dia dua orang laki-laki, mereka, ya. Jadi fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, dan seterusnya. Nah, nanti kita bahas pada saatnya. Kemudian yang ke-8, yaitu kita dibawa oleh penulis untuk memahami, yaitu mengenal dan memahami pola-pola fi'il yang asli mujarad. Nah, tadi isim, ya, isim yang mujarad dan isim yang mazid. Kalau ini adalah fi'ilnya, fi'il yang mujarad dan fi'il yang mazid. Nah, ini akan dibahas itu. Kemudian yang ke-9, pelajaran 9 adalah mengenal dan memahami pembagian kalimat isim ditinjau dari kejelasannya, yaitu ada yang jelas, identified atau ma'rifatun, dan belum jelas atau non-identified atau nakirah. Itu pelajaran kalimat yang jelas, identified atau ma'rifah, dan kalimat yang belum jelas atau non-identified atau nakir. Nah, ini adalah sebenarnya termasuk dari pelajaran awal, yaitu pembagian isim, ya, berdasarkan ta'yini, kejelasannya. Ini bisa kita bagi dua, yaitu ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah berarti bendanya sudah jelas, sedangkan nakirah itu belum jelas, masih umum. Kemudian yang ke-10, kita akan dibawa oleh penulis untuk mengenal dan memahami perubahan kalimat isim dan jenis perubahannya serta tanda-tandanya dalam bentuk rafa, nasab, dan jar, atau al-jarru, nasab atau an-nasbu, ar-raf'u atau rafa. Inti pelajaran yang satu adalah i'rab atau i'rabun, yang kedua adalah rafa atau raf'un. Nasab adalah an-nasbu, jarru atau al-jarru. Ya. Jadi ini adalah kita mulai belajar tentang i'rab namanya. Jadi perubahan akhir kata, akhir harokat di akhir kata. Nah, i'rab dalam isim itu hanya ada 3, yaitu rafa, nasab, dan jar. Ya. Untuk awal kita tahu bahwa rafa maksudnya dhammah, walaupun nanti ada yang lain. Nasab maksudnya adalah fathah. Jar maksudnya adalah kasroh. Itu untuk di awal. Kemudian setelah kita bisa membedakan fiil, ya, kemudian kita diarahkan untuk bisa mengharokati akhir, yaitu afan tadi isim, ya. Sekarang fiil. Ya, fiil. Nah, untuk fiil ini i'rabnya dibagi menjadi 3. Ya. Ustaz menjelaskan pada pelajaran 11, mengenal dan memahami perubahan kalimat fi'il dan jenis perubahannya serta tanda-tandanya dalam bentuk rafa, ar-raf'u, nasab, an-nasbu, dan jazm, yaitu al-jazmu. Itu pelajaran adalah 1 i'rab, yang kedua rafa, yang ketiga nasab, dan keempat jazm. Kalau dalam fi'il itu bisa kita kelompokkan menjadi 3 keadaan untuk harokat akhirnya atau posisi kalimatnya, ya. Yaitu pertama rafa, ya.
atau dhammah, gambaran kasarnya dhammah walaupun nanti ada yang lain. Kemudian nasab itu fathah, jazam adalah sukun. Itu tanda yang paling mudah kelihatan. Kemudian pelajaran yang ke-12 yaitu mengenal dan memahami jenis-jenis isim yang tidak boleh ditanwin dan tidak boleh dikasroh atau yang disebut juga dengan isim ghairu munsharif, al asma'u ghairu munsharif. Nah, ini khusus ya. Jadi ada isim-isim yang tidak bisa kita tanwin dan tidak bisa kita kasroh. Ya, contoh dulu pernah saya mengikuti bahasa Arab dan melekat sampai sekarang, yang pembawanya sampai menulis buku ya, tapi ternyata ketika memberikan contohnya salah, yaitu Ahmad. Ya. Ahmada itu masuk af'ala, af'alu ya di sini. Ini tidak boleh kita harokati Ahmadi, salah. Ya. Hanya boleh Ahmadu dan Ahmada. Dan tidak boleh kita tanwin Ahmadun, tidak boleh. Ahmadin tidak boleh. Karena dia termasuk apa? Isim ghairu munsharif. Begitu juga Fatimah, begitu juga Makkah. Makanya kita nggak pernah menemukan Makkatan. Kota Makkah itu Makkatan, Makkatin, tidak pernah. Tapi bi Makkata. Nah, itu nanti. Kemudian yang ke-13, yaitu kita mempelajari dalam kalimat bahasa Arab itu hanya ada 2 jenis sebenarnya. Mudah. Kalau kalimat itu diawali dengan isim, maka kita namakan jumlah ismiyah. Kalau kalimat itu diawali dengan fi'il, maka kita namakan jumlah fi'liyah. Selesai. Ya, tinggal nanti jumlah ismiyah ini susunannya kayak apa, jumlah fi'liyah itu susunannya kayak apa. Kemudian pada pelajaran 14, ya, penulis di sini mulai memperkenalkan bagian-bagian dalam suatu kata. Dalam istilah kita bahasa Indonesia kan ada subjek, predikat, objek, keterangan. Ya. Kalau dalam bahasa Arab bisa dikelompokkan menjadi ini ya, yaitu mengenal memahami berbagai kedudukan kalimat dalam jumlah atau kalam. Al-mubtada'u al-khabar, ini satu pasangan. Ismu kana wa khabaru kana, ini satu pasangan. Ismu inna khabaru inna, satu pasangan. Ya. Fa'il, fi'il, maf'ul bih atau maf'ul fihi, ini satu pasangan. Ya. Dengan na'tun, atfun, badal, nah ini adalah pasangan yang lain. Yang ini mengikuti harokat akhidah, mengikuti sebelumnya. Kayak apa itu kok masih bingung nanti? Yang jelas ini kita tahu gambaran bahwa dalam bahasa Arab untuk sekarang ya kita bisa menganalisis ini termasuk mubtada atau khobar, ini termasuk isim kana atau khobar kana dan seterusnya. Kemudian pada pelajaran 15, nah baru kita dikenalkan tentang teknik untuk membaca kitab Arab yang gundul. Yang dalam pelajaran 15 ini. Jadi kita langsung praktek nanti ya. Misalkan ini analisis ini. Ini yaktubu Ahmad ar-risalah ilal ummihi, ya ila ummihi. Yaktubu Ahmadu ar-risalata ila ummihi. Nah, ini kita analisis sampai kita bisa membaca walaupun tanpa harokat. Kemudian pada pelajaran 16, nah ini mulai kita belajar tentang yang fi'il mazid. Kalau tadi kan fi'il hanya dikenalkan yang mujarrad. Ya, sekarang kita fi'il yang mazid, yang sudah dimodifikasi. Gitu. Nah, baru terakhir kita akan latihan langsung dalam teks Arab. Ini penulis sudah menyusun ya, misalkan ada kalimat ini. Bagaimana supaya kita bisa memahami kalimat ini dengan baik, sampai ketemu artinya, sampai bisa mengharokati. Ini sudah ada tahapannya, jadi akan banyak permudah di sini. Kemudian yang terakhirnya ada mufradat fi'il madi. Kalau ada kita bingung di awal ini istilahnya apa sih, ada kata ini, terjemahannya apa? Nah, kita bisa melihat di mufradat fi'il madi. Ini juga ada kamus mini yang bisa diakses nanti kalau kita tidak mengetahui arti dalam pelajaran-pelajaran yang disampaikan Ustadz di sebelumnya. Jadi kita akan menggunakan ini untuk melengkapi pelajaran kita ke depan, insya Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah kita selesai untuk awal-awalnya sehingga kita punya gambaran ya bagaimana penulis membawa kita dari awal pertemuan sampai nanti akhir. Harapannya adalah kita bisa menguasai atau bisa ya bukan menguasai tapi bisa membaca teks Arab gundul dengan baik ya. Tapi untuk agar kita lancar tentunya kita harus sering latihan dan meningkat ke level pembelajaran berikutnya. Barakallahu fikum.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.